Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman. Sepertinya ada beberapa yang udah masuk ya. Ci Irma, suaranya jelas nggak Ci? Halo, Ci Irma. Oke, thank you, suara jelas ya. Oke, sebentar. Kalau gitu, oke, selamat malam teman-teman. Sambil kita nunggu yang lain juga ya. Oke, selamat bergabung kembali dalam acara Lamar Live and Mature bersama saya Mike dari CD Sarjana dan Profesional Buddhis. Acara Lamar ini kita adakan rutin setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat dengan topik beragam seputar aspek ekonomi, hukum, kesehatan, dan keluarga. Kami dari CD juga memberikan layanan konseling bagi teman-teman terkasih yang ingin berkonsultasi seputar masalah ekonomi, hukum, kesehatan, dan keluarga. Dapat menghubungi layanan CD Call ya. Nomornya di 0811987330. Nanti akan kita tulisin ya di caption bawah supaya teman-teman kalau yang ketinggalan nomornya atau mungkin miss bisa nanti kalau butuh ada di sana ya. Oke, malam hari ini topik kita adalah bijak dalam profesi. Tentunya sangat umum bagi kita semua untuk memiliki sebuah profesi sebagai sumber pendapatan untuk menghidupi baik diri kita sendiri ataupun keluarga. Tetapi menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana agar kita dapat menjadi bijak dalam profesi sehingga kita bisa memberikan kebahagiaan dan keharmonisan kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah, malam hari ini narasumber kita adalah Romo Sugianto Sulaiman. Beliau adalah seorang pakar hukum yang memiliki law firmnya sendiri bernama Kusala Nitisena. Dan beliau juga sangat aktif dalam organisasi Buddhis. Salah satunya saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekjen Permabudi, Wakil Ketua Umum MBI, dan masih banyak organisasi Buddhis lainnya. Gitu. Baik, sebentar ya, saya coba invite dulu. Oke. Udah kok. Dia ada bunyi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Loading lagi. Bersama kita di acara Lamar. Romo, topik malam hari ini kita akan bahas bijak dalam profesi nih Romo. Udah sih, dia. Suaranya kok nggak terlalu jelas ya? Bijak dalam profesi nih Romo. Jelas kah Romo? Ya, oke. Oke. Ini Romo, berhubungan dengan topik malam ini bijak dalam profesi. Saya mau tanya nih, bolehkah kira-kira share sama teman-teman nih Romo, motivasi Romo sehingga memutuskan untuk berprofesi sebagai seorang pengacara itu apa ya Romo? Nah, pertama profesi itu kan suatu pekerjaan yang menyangkut jasa. Entah itu dokter, entah itu akuntan, entah itu konsultan, entah itu lawyer, itu kan menyangkut jasa. Intinya adalah pelayanan. Nah, kenapa saya memilih menjadi lawyer? Itu juga nggak sengaja sih sebetulnya. Sebetulnya saya tidak suka pekerjaan ini.
lawyering ini saya nggak terlalu suka. Saya lebih suka ke legal consultant, ke apa hal-hal yang menyangkut keekonomian. Saya lebih Oke. menyenangkan pekerjaan itu. Tapi ya mau nggak mau karena saya mengalami masalah dengan kesehatan saya mengalami obstacle, handicap. Jadi ya terpaksa saya harus terjun ke hal yang paling saya tidak suka, yaitu melayani masyarakat yang membutuhkan di bidang penanganan hukum atau kasarnya ya lawyering lah Oke. itu. Itu. Jadi ini keterpaksaan aja sebetulnya. Yang berbuah baik ya Romo ya. Ya, jadi ya sebetulnya kadang banyak pekerjaan itu kita lakukan bukan karena kita menginginkannya, tapi kadang ya karena tidak ada pilihan atau karena keterpaksaan. Oke. Uh, Nah, itu. ini sumbernya Romo dan profesi Romo sebagai seorang pengacara, saya rasakan sebenarnya berbagai macam profesi di luar sana itu kan sebetulnya konsep dan ininya sebenarnya kan sama ya Romo ya. Mungkin ada yang Ya, dokter, kurang lebih. Karena intinya kan pelayanan. betul. Nah, ini kalau dari kacamata Romo nih, bisa tolong diceritakan nggak nih Romo? Kasus pertama Romo, ini saya dapat infonya nih kan Romo pernah nih waktu awal kasus pertama tuh menolong orang itu dibayar hanya dengan sebotol kopi susu. Nah, tuh gimana tuh ceritanya tuh Romo? Ya memang kalau kita melihat secara hitam putih, pekerjaan lawyering ini saya sudah diingatkan dari awal waktu di bangku kuliah. Yuk kalau pengen kaya, pengen hidup yang menyenangkan, Mhm. jangan pernah ambil lawyer atau menjadi pengacara. Itu pasti tidak menyenangkan. Karena yang you hadapi adalah masalah. Tapi Mhm. kalau menjadi legal consultant, menjadi apa notaris, menjadi pengacara yang berhubungan dengan dunia bisnis, nah itu pasti menyenangkan. Karena kita kalau notaris misalnya, orang yang bahagia, yang senang, yang lagi, misalnya katakanlah orang mau kawin, mau bikin perjanjian perkawinan, itu kan senang. Dia mau Benar, kawin, betul, orang mau buka PT, mau beli rumah, mau membuka usaha, itu kan pasti menyenangkan, betul. ya kan? Nah, Betul. bayangkan dengan seorang lawyer yang pasti menghadapi masalah. Nah, Iya, Kak. untuk menjadi lawyer yang baik, itu harus siap istilahnya turun ke neraka atau ke persoalan, menghadapi masalah. Mhm. Nah, jadi kalau di dalam agama Buddha Mahayana itu kan ada seorang bodhisattva Siti Garba. Nah, mesti punya spirit Siti Garba itu. Turun ke neraka menghadapi problem. Iya. Nah, kasus pertama saya merupakan titik tolak mengajarkan saya menggunakan semangat Siti Garba itu. Mhm. Semangat pelayanan. Tanpa itu, orang akan merasa kecewa. Buat apa saya belajar? Buat apa saya kemudian eh, membuang waktu saya sekian lama dari TK, SD, SMP sampai kuliah, sampai kemudian kursus segala macam. Tapi ternyata cuma bayarannya se sebotol atau segelas kopi gitu ya. Kopi susu kan. Iya. Ini kan tidak ada artinya. Saya kan ya boleh kata hampir semua orang pengen kaya kan.
Iya, Dengan cara begini, mana bisa saya kaya? betul. Tetapi kan lain kalau kita bicara, misalnya kita mau belajar untuk penegakan hukum, kita mau belajar misalnya untuk mencoba melayani orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu sangat berbeda kalau prinsip yang dipakai adalah semangat Siti Garba itu. Oke. Nah, semangat ini sekarang sangat apa ya, suam-suam kuku ya, terasa tidak lagi seperti dulu ya. Mhm. Ketika orang yang baru lulus atau apa masih punya idealisme yang tinggi. Sekarang bahkan anak-anak masih kuliah pun, mahasiswa pun sudah berpikiran dalam otaknya itu kan uang. Betul. Nah, kalau itu yang terjadi itu, saya lakukan itu dulu menolong orang yang tidak mampu, menolong orang yang membutuhkan, ya karena saya prihatin dengan kehidupan mereka. Kasus Mhm. pertama saya ini kan sopir bemo. Oke. Sopir bemo yang harus bekerja, mengantar penumpangnya, kebetulan penumpangnya itu tukang kue, dia harus berjualan ke Pasar Senen, pasar Mhm. kue pagi itu loh. Nah, waktu itu eh, ibu ini, si pedagang kue ini, ketemu dengan preman yang lagi mabok, minta uang segala macam, memeras ibu ini. Ibu ini belum dagang, baru mau ke pasar. Jadi sama ibu ini dikasihlah 5.000. Si premannya tersinggung. Nah, si ibunya dipukul, didorong sampai jatuh. Nah, sopir bemo ini kan langganannya. Dia nggak terima pelanggannya dibegitukan. Itu kan belum ada Oke. uang. Nah, berantem lah mereka. Si sopir bemo ini kan berusaha mempertahankan diri. Karena si tukang mabuk ini memecahkan botol minumannya dan berusaha menusukkan. Nah, Oke. jadi dia dengan besi, sebatang besi atau apa yang diambil dari bemonya itu, dia berusaha memukul dan menghindar dari tusukan botol pecah itu. Akhirnya jatuhlah si preman ini dan mati. Nah, kemudian si sopir bemo ini dituntut. Hmm. Oke. Menyebabkan orang lain mati. Nah, ini karena perbuatannya itu. Sebetulnya kalau hukum kan sudah menjelaskan perbuatan yang bersifat membela diri, perbuatan yang bersifat Hmm. apa eh, untuk mempertahankan dirinya itu tidak bisa dihukum. Cuman kan zaman dulu tidak ada yang namanya itu tahun 90-an ya, tahun 94 apa 95 saya lupa. Itu kan tidak ada ini, tidak ada sosial media, tidak ada macam-macam sekarang seperti sekarang kan yang bisa Betul. diviralkan. Ya. Sehingga kan ya, kasus itu tidak dapat viral. Beda sekarang. Sekarang kan misalnya apa yang kejadian di Bekasi beberapa waktu yang lalu ketika seseorang mempertahankan dirinya juga menyebabkan matinya preman yang mau merampas motornya atau motornya sopir driver Gojek atau driver online itu. Nah, dia membantu mati juga sama. Tapi karena diviralkan, maka beritanya itu kemana-mana dan akhirnya dia dibebaskan. Nah, sopir bemo ini kan tidak. Nah, Iya. kalau tidak ya kasusnya kan diperiksa polisi, polisi serahkan ke jaksa, jaksa serahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, begitulah ceritanya. Sehingga waktu Hmm. saya ketemu dengan yang bersangkutan ini, ya memang, ya begitulah cerita orang-orang bawahan kan.
menengah ke bawah yang cuma hanya terima nasib. Iya. Nah, kita mencoba untuk menyelesaikannya di depan hakim. Kebetulan hakimnya juga bijaksana, sehingga ya dia bilang kalau saya bebaskan dia, nanti jaksanya kasasi. Ya kalau kasasinya ditolak, kalau kasasinya diterima, ini orang kena hukum lagi. Kasihan kan? Betul. Sekarang begini aja, saya nyatakan ia bersalah, tapi saya keluarkan dalam waktu itu kan dia sudah dihukum hampir 7 bulan. Oke, saya genapkan aja 8 bulan. Nanti setelah itu selesai. Nah, kita pikir-pikir ya itu cara terbaik lah. Jadi walaupun tidak bersalah, dia harus dinyatakan bersalah. Dan harus menjalani hukuman selama 8 bulan. Ya itulah, kalau ketidakadilan ini ya memang sangat terasa di kalangan menengah ke bawah. Iya, betul. Nah, dari situ saya putuskan, kita harus menggunakan kemampuan kita harus menggunakan segala apa yang ada di diri kita untuk mempertahankan penegakan hukum atau keadilan untuk mereka yang membutuhkan. Nah, semangat ini yang kemudian juga harus kita kita sebarluaskan. Iya. Nah, ini semangat sebetulnya kan dari zaman dulu kalau kita melihat perjuangan senior-senior kita, misalnya Yak Tiam Hin, Anan Buyung Nasution, banyak lagi Hari Citro Subono dan macam-macam pengacara senior itu punya semangat yang sama. Bahkan semangat perjuangan pun mereka juga diwarnai itu kan, waktu itu kan juga zaman kemerdekaan segala macam. Tapi semakin kemari kelihatan semangat ini semakin padam. Nah, karena masyarakat kan hedonis, masyarakat kan mencari kesenangan pribadi. Nah, ini yang merusak kehidupan kita sekarang. Iya. Nah, ini agak menarik nih, Romo. Tadi kamu, kalau saya nggak salah nangkep ya, kan Romo tadi menjelaskan bahwa ke tentu kita bekerja ini atau memiliki profesi kan karena ada aspek duniawinya itu kan kita pengen kaya, Romo ya. Nah, dan juga kan profesi Romo ini kan sebagai seorang pengacara, ya mungkin kita kalau di luaran denger ya pengacara itu kadang-kadang kan juga ibaratnya gimana ya Romo ya, ladang yang basah gitu ya Romo. Nah, Ya, hidupnya glamor, mewah. iya, kita kan juga sering melihat memang pengacara hidupnya juga mewah. Ya, contohnya Hotman Paris, yang Oh, gitu kan. cincinnya miliaran. Betul Romo. Nah, Ya, terus memang wajar aja. Ya, mana nih dengan tadi Romo juga sempat menyebutkan bahwa Romo kan menggunakan semangat Siti Garba. Nah, bagaimana Romo ini mengaplikasikan semangat itu dengan profesi Romo dan dalam dunia sekarang ini yang serba ya makin lama makin hedon seperti itu. Kan juga besar ya Romo. Apalagi juga saya juga kan secara pribadi juga kenal Romo juga lumayan dekat dan saya juga tahu Romo sering menolong orang, bahkan kadang-kadang dalam menangani suatu kasus bukan cuma menolong dari segi tenaga tapi kadang-kadang juga sampai harus merogoh kantong sendiri gitu Romo. Nah, ini gimana nih Romo? Romo bisa menyeimbangkan ini Romo dan tidak tergiur akan kemewahan atau dunia hedon sekarang ini Romo? nah itulah mencari keseimbangan itu memang tidak gampang. Pada satu sisi kita pengen melakukan kebajikan, melakukan penegakan hukum. Tapi pada sisi lain kan kita juga perlu hidup, kita juga perlu biaya, kita juga perlu untuk mengongkosi kantor, anak buah, pekerja-pekerja kita. Memang tidak mudah. Saya pernah
belajar dari seorang pengacara senior, Adnan Buyung Nasution. Nasihat dia yang pertama ke kita, kalau mau menolong orang, tolonglah dirimu sendiri. Oke. Kebutuhan hidup yang baik, bukan yang minimal, tapi kebutuhan hidup yang baik, yang cukup, itu harus terpenuhi dulu. Kalau tidak, Anda sulit menolong orang. Oke. Misalnya begini, adalah bohong jika kita kemudian menolong orang yang naik, katakan dia naik mobil Mercedes, nilainya ratusan juta atau bahkan miliaran, sementara kita naik motor atau nggak punya kendaraan atau naik kendaraan umum. Oke. Nah, kita menolong. Ngapain kita harus menipu diri kita? Ya, kalau kita misalnya katakan kita sudah punya mobil, katakanlah misalnya mobil yang sederhana, misalnya Avanza atau apa, tapi kemudian klien yang kita bantu itu punya mobil yang mewah atau apa, mungkin kita tidak tergoda untuk menipu dia atau mengambil uangnya sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin kita bisa mengerem nafsu kita di situ. Tapi kita kalau tidak punya apa-apa, kita bantu dia, itu tidak mungkin. Jadi kehidupan kita menurut senior dan harus juga kita hidup dalam keadaan yang baik. Baik itu bukan berarti mewah. Orang bisa punya kayak si siapa, Hotman Paris, dia boleh punya Lamborghini, dia punya mungkin mobil Mercedes atau BMW. Ya biar aja dia punya begitu. Saya cukup puas dengan mobil saya pribadi, karena dia juga bisa membawa saya kemana-mana dan tidak terlalu mahal. Nah, itu lain ya, ukuran nggak punya dengan ukuran ketidakpuasan itu berbeda. Ketidakpuasan itu tidak pernah puas. Tapi kalau ada ya, kemudian kita merasa puas, nah itu berbeda dengan kita kalau misalnya tidak punya. Itu berbeda. Jadi itulah keseimbangan yang penting dicari. Kita harus punya kehidupan yang baik, baru kita bisa menolong orang. Katakan misalnya contohnya lebih gampang begini. Anda kalau tidak bisa berenang, jangan coba-coba menolong orang yang tenggelam. Ya, betul, Romo. Anda tidak mungkin akan menolong yang bersangkutan. Toh sendiri juga tidak bisa berenang, gimana? Jadi kita harus mampu berenang dan tahu teknik menolongnya. Jangan juga kita misalnya cuma bisa berenang, tapi tidak tahu teknik menolong itu orang, ya tenggelam dua-duanya. Nah, itu misalnya artinya, you punya kehidupan yang baik, yang cukup, dan punya teknik, punya kemampuan untuk di bidang kepengacaraan ini. Baru you bisa menolong orang yang lagi membutuhkan bantuan hukum, kan itu. Iya, betul, Romo. Berarti kalau yang tadi kan Romo juga itu harus secara umum paling tidak mengerti atau bisa memilah mana antara kebutuhan dengan kemauan ya, Romo ya. Karena kayak tadi Romo bilang, salah satu juga sebab kita harus bijak dalam profesi atau bisa membantu orang, punya kesediaan untuk melayani, itu semangat itu juga bisa diwarnai oleh agama. Atau kalau dalam Buddhisme kan disebut Dharma. Itu juga punya daya dorong yang cukup kuat. Nah, memang undang-undang juga ada ketentuannya. Misalnya kalau untuk perusahaan ya,
Ada yang namanya Company Social Responsibility atau CSR itu. Tapi kalau kita bicara keagamaan, itu punya nilai dorong yang lebih kuat dibanding peraturan. Kalau peraturan itu kan orang cuma takut sanksi dari aturan itu, ya kan? Berbeda dengan aturan, dengan agama, gitu loh. Iya, ini yang Romo maksudkan ini Dhammapada, dari Dhammapada ya Romo ya? Ya, antara lain terdapat diuraikan dalam Dhammapada. Mungkin Michael bisa bacakan. Saya sudah sampaikan kemarin ada beberapa kutipan dari Dhammapada. Baik, ini Dhammapada 177. Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Kan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Nah, berikutnya, orang bijaksana tetap hidup, bahkan jika ia harus kehilangan harta bendanya. Tetapi orang yang memiliki harta benda tanpa kebijaksanaan, ia tidak hidup bahkan pada saat ini. Itu Romo. Nah, itu. Nah, misalnya tadi yang dikatakan, terakhir itu. Orang bijaksana, dia terasa hidup walaupun harta bendanya minim ya. Ya, betul. Ya kalau tidak ada sama sekali harta benda juga sulit ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya harta bendanya secukupnya, misalnya katakan kita punya rumah walaupun sederhana, punya mobil walaupun sederhana, untuk ukuran Jakarta kan penting itu. Punya perabotan segala macam, ya punya uang juga walaupun tidak banyak. Nah, kalau karena kita puas, maka kita menjadi bahagia. Maka kita bisa menjadi bijaksana. Tapi kalau kita nggak punya, sulit kita menjadi bijaksana. Nah, tetapi kalau orang yang kaya raya, tapi dia tidak puas akan hidupnya, maka dia tidak akan bijaksana. Ukurannya di sana. Romo. Hah? Tolak ukur kepuasannya bagaimana ya Romo? Tolak ukur kepuasan itu memang relatif. Tetapi itu bukan berarti kemudian tidak bisa diukur. Oke. Misalnya katakan, seorang Joko Widodo, Presiden RI, berapa jumlah kekayaannya? Kalau kita baca dia punya laporan kekayaannya kan sekitar 30-an miliar ya kalau nggak salah. Ya, kayaknya Ya kira-kira kan? segitu. 30-an miliar. Sekarang dalam posisi beliau sebagai Presiden RI, dari 33 miliar ini, dia bisa nggak jadikan kekayaannya menjadi 33 triliun? Saya kira tidak terlalu sulit. Betul. Ya kan? Betul. Anggaran negara kita sudah mencapai 2.000-an triliun. Atau bahkan hampir 2.500 triliun. Oke. Nah, dalam 5 tahun, artinya beliau memegang anggaran itu berapa? Kali 5. Iya. Dari 25.000. Jadi kalau dari ratusan ribu triliun itu, katakan diambil 10% aja sudah ratusan triliun. Betul. Nah, tapi beliau tidak. Beliau tetap membiarkan kehidupannya sederhana. Ya, tentu sederhananya beliau adalah ukuran presiden. Ya kan? Bukan ukuran kita. Dan juga bukan ukuran konglomerat. Saya pernah dengar seorang konglomerat nomor 1 atau nomor berapa di Indonesia ini, untuk makan singkong aja, dia perlu mendatangkan langsung dari Thailand. Langsung dari Thailand. Jadi singkongnya itu dicabut dari Thailand, dibawa dengan pesawat jet pribadinya,
sampai ke Jakarta, langsung dimasak. Berapa harga singkong itu kemudian? Wah, luar biasa mahal sepertinya, Romo. Nah, tapi Jokowi enggak. Iya. Jokowi tidak hidup begitu mewah. Ya. Nah, kemewahan ini kalau kita sudah begitu terikat dengan kemewahan, Hmm. biasanya kita menggunakan berbagai cara untuk memperolehnya. Nah, kalau sudah itu, jangan harap kita menjadi bijak. Tidak mungkin kita bisa bijak. Karena yang kita kejar adalah kemewahan. Betul. Oleh karena itu, dalam agama Buddha, larangan pertama atau dosa besar yang pertama adalah ketidakpuasan atau lobah. Nah, sehingga menyebabkan dosa. Dan kalau sudah melakukan dosa, kita menjadi kejam atau moha. Nah, ini tiga hal. Jadi kalau kita kemudian memperhatikan Dhammapada, itu jelas dikatakan, walaupun kaya raya, walaupun banyak harta, kalau tidak bijaksana, ya hidupnya tidak bahagia. Kan begitu. Apalagi yang Dhammapada yang sebelumnya kan orang kikir, apa tadi orang kikir tidak dapat menuju ke alam dewa. Ya, dan orang bodoh tidak Nah, alam dewa itu kan alam kebahagiaan. Jadi kalau orang yang kikir, orang yang pelit, ya sulitlah dia. Karena kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan memberi. Iya kan? Bukan kebahagiaan menerima loh. Kebahagiaan memberi. Tapi banyak orang itu malah beranggapan mereka merasa bahagia kalau mereka menerima masalahnya, Romo. Berbeda. Kalau menerima itu kita senang. Kita merasa senang. Tapi belum tentu bahagia. Kita senang. Kalau kita menerima misalnya sebatang emas. Iya. Seharga katakan berapa? 10 miliar. Maka kita menjadi sangat senang. Karena kesenangannya itu berapa? Ya 10 miliar itu kan terukur. Nah sekarang bandingkan. Kalau saya punya uang, katakan 200 juta. Uang ini kemudian saya bawa ke suatu desa, katakan di Gunung Kidul atau di mana. Kemudian saya dengan uang ini saya mencoba memberikan pelayanan berupa air yang sangat dibutuhkan penduduk desa itu. Penduduk desa itu kekurangan air. Dan saya dengan uang saya sebanyak 200 juta itu, saya mencoba menggali air. Nah, kemudian saya dapatkan air untuk dibagikan ke seluruh penduduk desa itu. Mereka bahagia kan? Betul. Saya juga berbahagia. Mereka dapat air, mereka senang. Dapat air kan? Selama ini kan susah air. Sekarang dapat air, mereka senang. Saya bahagia. Apakah kebahagiaan saya bernilai 200 juta? Oh tidak. Kebahagiaan saya adalah senilai kesenangan penduduk situ. Berapa banyak penduduk situ? Dan mereka senang, mereka akan, ini dari siapa? Oh dari Pak Sugi. Nah selama saya disebut di situ, saya menjadi bahagia. Dan kebahagiaan ini akan saya bawa sampai saya menutup mata nanti. Nah, berbeda tadi dari emas yang nilainya katakan 2 miliar atau 10 miliar. Nah, kebahagiaannya saya segitu aja. Nanti setelah emas itu saya pakai-pakai, saya apa, habis. Saya tidak senang lagi. Betul. Iya. Nah, itu kan bedanya di situ. Betul. Nah, ini Romo dari
Heri Yantoyang. Oh ya, untuk teman-teman ya yang mau komentar atau mungkin ada mau nanya atau apapun, bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau memang perlu ditanyakan kepada Romo Sugi akan saya tanyakan ya. Ini Heri Yantoyang bilang nih segera nimbrung nih Romo. Jadi tolak ukur kepuasan materi ya. Ini kurang lebih US 75.000 per tahun. Ini adalah menurut banyak penelitian psikoekonomi yang dikutip Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of the Good Life. Nah, kalau Romo boleh komentar nih, gimana nih Romo? Ini katanya 75.000 US per tahun ini Romo. 75.000 Ya, US dollar. betul, per Itu tahun. kira-kira per tahun itu kira-kira rupiahnya berapa ya? Kali Kalau 15, kalau 10.000 berapa? 10.000 10.000 kali 15.000 lah ya. Ya kan? betul. Nah, kalau 10.000 kali 15.000, eh, itu kira-kira Juta ya Romo ya. 15 juta ya. Kalau 10.000 kan, 10.000 kali 15.000, Iya. 10 juta Romo. Nah, kali ke 75-nya. Berarti Jadi ya ratusan juta lah ya. Kira-kira ya, mungkin mm, ya dengan pendapatan sebegitu ya tergantung yuk hidupnya di mana kan. iya. Kalau yuk hidup di Indonesia yang penghasilan GMP-nya rata-rata cuma 4.000 lebih. Hmm. Sekarang berapa? Mungkin 4.050 ya kemarin kalau nggak salah. Itu penghasilan yang cukup besar. Betul kan? Betul. Tapi kalau you hidup di Singapura aja misalnya, itu kan penghasilan yang ya mungkin menengah lah ya, menengah. Karena kan Singapura GMP-nya sekitar 32.000 apa 30.000 ya. Iya, Itu. Nah, jadi kalau 75.000 cuma 2 kali lebih kan? betul. Dua, 2,5 kali. Hmm. Ya, mungkin menengah lah penghasilan seperti itu. Gantung dari gaya hidup mungkin dan di mana orang itu hidup ya Romo. Gitu. Nah, sekarang ada kelompok Singapura itu, saya pernah dengar. Hmm. Saya pernah ikut bahkan. Ada beberapa di wihara-wihara Singapura itu. Mereka eh, kalau di Islam kan 2,5%. Kalau di Iya. Kristen 10%. Mereka menabung sekitar sepertiga. Sepertiga dari penghasilannya Hmm. yang mereka kumpulkan. Dan mereka kemudian menghubungi kita, menghubungi juga teman-teman di Batam untuk melakukan charity. Oke. Nah, ada satu wihara di depan apa itu namanya, bukan Batam Center, satu lagi apa ya namanya, pelabuhan yang menuju Singapura itu loh. Hmm. Eh, bukan Batam Center deh, ada satu lagi, ada beberapa kan itu. Iya ada. Nah, di depan eh, pelabuhan feri yang menuju Singapura itu ada satu wihara namanya Dharma, ada sagara-sagaranya lah. Saya lupa itu Dharma Sagara apa ya. Hmm. Nah, itu wihara itu bikinan orang Singapura itu. Oh, Mereka kumpulkan uang untuk mendirikan wihara di situ. Kemudian minta Majelis Sangha Agung dan MBI membinanya. itu kalau nggak salah di wihara itu Kuan Ima yang tinggi ya Romo ya. Bukan. Uh, dulu, dulu di depannya itu ada 18 arahat sepak lohan itu yang dari Tiger Balm itu, dari Oh ya. Tiger Balm nggak mau dipakai lagi, akhirnya ditaruh di situ. Yang kemudian jadi rame juga. Nah, uh,
Wiharanya si di bawahnya, di pintu utamanya itu Siti Garba, Ti Changwang, yang menjadi objek pemujaannya. Tapi kalau di atas ya tetap Triratna lah, Sakyamuni Buddha, Amitabha, baik saja guru. Itu tiga rupang utama dalam ajaran Buddha Mahayana. Nah, apa yang mereka maksudkan untuk membuat wihara di situ? Mereka menjadikan wihara itu sebagai center, sebagai pusat untuk berbagi, termasuk membagikan dharma. Oke. Banyak juga orang-orang Singapura yang melakukan itu. Saya tahu itu. Iya. Iya, kalau sepertiga Nah, sih. jadi kalau di pertanyaan tadi, apakah kepuasan itu sudah kita dengan penghasilan 75.000 USD kan? Betul, Romo. Nah, ya tergantung lah. Tapi kalau untuk ukuran Indonesia, itu angka yang sangat besar. Ya kan? Betul, Angka yang sangat besar. betul. Nah, ini ada pertanyaan Nah, di Ci Irma, malam Pak Sugi, bagaimana sikap Pak Sugi saat menghadapi klien-klien kaya yang bersikap arogan, meremehkan, dan bahkan kadang manipulatif? Nah, ini pasti kan Romo sekian puluh tahun di profesi sebagai seorang pengacara, pasti kan ada ketemu nih Romo, klien-klien seperti ini. Nah, kira-kira gimana nih Romo? ya kalau arogan, manipulatif, tapi kemudian dia mau mengikuti petunjuk kita, ya saya layani. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti petunjuk kita, dia bertindak sendiri, dia justru melakukan hal yang bertentangan dengan kita, ya tinggalkan saja. Walaupun dia kaya. Toh kita juga tidak akan memperoleh apapun dari dia. Walaupun dia kaya, dia arogan, dia maunya sendiri. Ya sulit untuk orang seperti ini kita urus. Ya kita tinggalkan saja. Bukan karena kita nggak perlu duit dia, tapi ya kita nggak bisa urus dia. Untuk apa kita kemudian mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga pikiran kita untuk berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Jadi ya kita, kata Sang Buddha kan begini, kita jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Kalau dia sudah arogan, kemudian dia sudah tadi apa katanya arogan, terus juga manipulatif, sombong. Nah ini kan tidak bijak kan orang-orang seperti ini. Betul. Apalagi kalau dia sudah tidak mau mengikuti petunjuk kita, ya sudah lupakan itu. Tapi kalau dia mau mengikuti petunjuk kita, kita masih ada harapan untuk menyadarkan dia suatu saat nanti. Karena saya yakin semua orang kan punya bibit kebudahan. Sebetulnya ya, semua orang itu punya bibit kebudahan. Dan karena itu, kita harus meyakini diri kita bahwa kita berusaha ya, memutar roda dharma untuk supaya bibit kebudahan yang bersangkutan itu tumbuh dengan subur. Nah, kita harus berusaha. Jadi kalau dia sudah tidak lagi tidak lagi mau mendengarkan petunjuk kita, ya lupakanlah. Dah, jangan usah diurus lagi. Itu aja kalau saya ya. Tapi kalau dia masih mau, nah kita masih ada harapan. Suatu hari nanti dia akan sadar. Oke. Nah, saya selesaikan dulu yang tadi. Di samping aturan agama mengenai kebajikan ini, negara juga ada aturannya, terutama di Undang-Undang PT itu kan ada aturannya mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR.
eh, yang diwajibkan pada undang-undang oleh apa namanya PT atau perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau pertambangan lah. Oke. Nah, jadi bagi perusahaan yang bergerak di bidang eh, sumber daya alam, mereka punya kewajiban untuk melakukan CSR ini. Kewajiban, bukan hanya himbauan ya. Nah, kalau bagi perusahaan lain, belum ada kewajiban itu. Berarti kalau Tapi ini dilakukan ya, berarti. tetapi ya banyak juga perusahaan walaupun tidak diwajibkan mereka melakukan. Nah, banyaklah. Misalnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam eh, Yayasan Buddha Suci, itu kan kemarin sumbangannya juga cukup lumayan untuk pemerintah Indonesia kan mencapai 500 miliar. Nah, ada juga perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Maksudnya walaupun tidak diwajibkan mereka melakukan. Nah, di Undang-Undang Penanaman Modal pun ada kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial ini. Kan CSR ini terjemahannya menjadi tanggung jawab sosial kan. Iya. Nah, berapa besar? Nah, ini yang belum memang dalam semua undang-undang atau aturan yang ada di Indonesia belum ada kepastian. Tetapi selama ini digunakan ukuran zakat, yaitu 2,5% sampai 3% dari keuntungan bersih. Ini yang digunakan. Tetapi apakah aturan itu mengikat? Nah, sayangnya memang belum ada undang-undang mengenai CSR ini. Sampai sekarang ini ya. Oke. Itu. Nah, Eh, tadi ada pertanyaan apa lagi? belum ada sih Romo sementara. Eh, Berarti kewajiban yang tadi Romo sebutkan itu sebetulnya di undang-undang itu ada untuk PT, untuk badan usaha di bidang tertentu. Cuma mungkin eh, kayak gimana ya, belum maksimal mungkin Romo ya. Karena sepertinya kan itu cuman tulisannya kewajiban, tapi kayak tidak ada follow up-nya atau mungkin aturan-aturan yang lebih detail seperti besarannya berapa dan mungkin kalau tidak dilakukan ada hukumannya dan sebagainya ya Romo ya. Ya, memang sampai sekarang pelanggaran terhadap CSR ini sanksinya juga belum jelas. Jadi kita kan susah kalau begitu. Mm-mm. Mestinya kan besarannya harus jelas, sanksinya kalau you melanggar juga harus jelas. Nah ini belum ada, belum ada. Tetapi apakah aturan itu ada? Ada. Aturan Mm-mm. itu ada. Tetapi ya sanksinya tidak ada, besarannya belum jelas sehingga menjadi lemah juga. Gitu loh. Tapi di balik kelemahannya Mm. banyak juga perusahaan yang melakukan itu. Oh. Melakukan CSR, terutama di zaman pandemi ini ya. Mm. Banyak yang melakukan itu. Bukan berarti banyak juga yang enggak. Ya ada yang enggak, yang bahkan kemudian mencari kesempatan dalam kesempitan juga banyak. Betul, apalagi selama pandemi kemarin ini kan, makanya saya juga perhatikan eh, barang-barang esensial atau kebutuhan pokok dalam arti kayak alat kesehatan, kita ngomong masker, sanitizer dan sebagainya itu harga kan tiba-tiba melambung luar biasa tinggi ya, Pak, ya. Gitu. Nah itulah makanya sekali lagi karena saya beragama Buddha, rujukan saya adalah ajaran Buddha yang seperti disampaikan dalam Dhammapada. Karena itu kan ada patokan kita, ada apa guideline lah, semacam guideline Betul. eh, untuk kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga kesadaran kita.
Nah, itu dalam Dhammapada yang juga sudah saya kutip, itu kan ada 7 pusaka yang harus kita terapkan, yang harus kita pegang gitu loh. Nah, Oke. mungkin Michael bisa sampaikan. Iya, ini 7 kekayaan mulia ya Romo ya. Satu, Hmm. keyakinan. Dua, sila, perilaku moral. Tiga, hiri, malu berbuat jahat. Empat, otapa, takut akan akibat perbuatan jahat. Lima, bahu saca, pengetahuan dhamma. Enam, caga, kemurahan hati atau dermawan. Dan tujuh, nya, kebijaksanaan. Nah, ini 7 eh, pusaka yang harus kita pegang. Mulai dari keyakinan nomor 1 sampai ke 7 itu tadi apa 7 ke 7? Tujuh, panya Romo, kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ya. Nah, caga ini yang kita gunakan sebagai dasar untuk kita bijak atau berbagi. Nah, kita dalam berbagi itu, dalam hati kita jangan merasa kehilangan. Kalau kita kemudian berbagi merasa kehilangan, maka yang timbul itu adalah kekikiran. Betul. Tapi kita harus berpikir begini, saya berbagi ini karena saya memang perlu untuk melakukannya. Saya wajib melakukannya. Karena saya tidak mungkin membiarkan orang itu misalnya menjadi begitu menderita, padahal saya mampu menolongnya. Nah, karena itu saya punya kewajiban untuk berbagi. Misalnya kita berbagi perhatian, itu kan juga orang jatuh di depan kita. Kalau kita tidak punya caga yang baik, kita akan bilang, ya itu dia sudah punya karma, biarin aja dia jatuh. Kan emang karma dia. Nah, kalau kita punya kebajikan, kita punya caga, kita bantu dia untuk berdiri. Karena kita punya perhatian. Ya kan? Ya, betul, Nah, memang untuk membantu juga dalam kondisi dunia yang serba kacau balau ini juga memang perlu kebijaksanaan. Tidak banyak orang, banyak juga orang membantu, misalnya katakan begini, kita mau menolong orang yang jatuh karena kecelakaan lalu lintas. Kemudian dia meninggal. Kita membawanya ke rumah sakit. Nah, celakalah kita. Kita akan dituduh, you yang nabrak. Iya. Nah, ini kan kita harus bijaksana. Terus apakah kita tidak menolong? Ya tidak. Kita juga jangan tidak menolong. Kalau memang tidak ada orang lain. Kita laporkan ke kantor polisi terdekat. Pak, itu ada orang jatuh di tengah jalan. Kelihatannya parah deh, Pak. Nah, kalau polisinya sudah kita laporkan, polisinya bilang, tolong saya ditunjukkan, ya kita tunjukkanlah. Artinya kita bersama polisinya ke sana. Nah, kemudian kita bantu polisinya. Kita membantu polisi. Sehingga ketika dibawa ke rumah sakit atau apa, kita tidak dituduh pihak yang membunuh atau yang mencelakakan orang tersebut. Betul. Nah, itu kan kita harus bijak lah dalam hal seperti itu. Betul. Romo, ini berhubung kita agak kendala waktu ya. Kita ada sisa kira-kira 3 sampai 4 menit. Ini kan
berdasarkan pembicaraan kita nih yang saya tangkap bahwa memang untuk bijak dalam profesi ini kan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan, Pak Romo ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik itu untuk diri kita sendiri ataupun mungkin untuk orang-orang yang kita sayangi kan. Nah, cuman kan mungkin banyak orang juga nih yang agak sulit eh, untuk menjadi bijak dalam profesi ya karena eh, mungkin kebutuhan hidupnya yang banyak atau mungkin mereka suka bingung antara mana yang kebutuhan dan mana kemauan gitu kan Romo. Nah, kira-kira ini kalau dari Romo kiat-kiat yang bisa Romo berikan nih untuk teman-teman semua yang sedang mendengarkan saat ini gimana ini supaya bisa menyeimbangkan antara profesi dan aktivitas sosial sehingga kita bisa menjadi bijak dalam profesi Romo. Mungkin pesan saya, hidup ini kan pilihan. Betul. Nah, kita tinggal memilih ke arah mana kita mau mengambil keputusan itu. Kalau kita punya kepedulian, kalau kita punya rasa ingin berbagi, pelayanan, maka kita akan menyempatkan kemampuan kita untuk melakukan itu. Okay. Misalnya kita nggak punya uang, kita dalam keadaan miskin, kita dalam keadaan menderita, bisa nggak kita bijak? Bisa nggak kita punya semangat Sidi Garba, semangat pelayanan? Masih bisa. Yang tidak berupa uang, karena you tidak punya uang. Tapi dengan senyuman, dengan perhatian kan bisa. Betul. Nah, jadi hidup ini, Michael, sepenuhnya tergantung pada pilihan kita. Apa yang mewarnai. Nah, kalau kita memilih berdasarkan aturan atau undang-undang, maka patokan kita adalah apakah ada sanksi? Apa sanksinya? Ya kan? Kita takut akan sanksi. Betul. Nah, tapi kalau kita pilihannya adalah kemudian reputasi, nah, itu beda lagi. Kita mau mencari nama, kita takut dikatakan orang yang tidak baik, segala macam. Juga menjaga reputasi. Nah, yang paling benar adalah kita memutuskan untuk bijak itu karena kesadaran. Karena memang dasarnya kita punya kebajikan. Dan kita merasa kita perlu melakukan ini. Ingat, kalau kita menanam kebajikan, hasilnya pasti kebajikan lagi. Betul. Tidak mungkin kan kalau kita menanam timun, nanti berbuah anggur. Mana mungkin? Betul, Romo. Nah, itu aja. Siap. Oke. Terima kasih banyak Romo Sugi atas waktunya sudah berkenan sharing kepada teman-teman semua di acara Lamar. Untuk teman-teman ya saya mau menginfokan lagi kalau ada teman-teman yang pengen mempunyai masalah perihal ekonomi, kesehatan, hukum atau keluarga dan membutuhkan konsultasi bisa menghubungi layanan CD Call Center di 0811987330. Saya tulis di captionnya ya teman-teman. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Romo Sugi sudah meluangkan waktu. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah tune in. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di minggu depan. Akan kita bawakan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Romo Sugi. Namo Buddhaya Romo. Ya, namo budaya, namo budaya. Budaya teman-teman.